lagi hari ini dalam ibadah Impact Kids Online. Apakah adik-adik semua bersuka cita hari ini? Pastinya dong, karena hari ini kita akan kembali memuji Tuhan dan mendengarkan firman. Jadi, pastikan ya kalian semua sudah siap untuk beribadah. Nah, kalau semuanya udah mandi dan sudah sarapan, yuk kita mau memulai ibadah kita dengan bersama-sama berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat penyertaan Tuhan, sehingga hari ini kami boleh berada bersama-sama beribadah secara online. Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, semua ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang sertai, Tuhan yang berkati kami. Berkatilah kami supaya kami bisa memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Berkatilah supaya kami bisa mendengarkan firman dengan baik. Gak cuman itu, kami bisa ngerti apa yang disampaikan dan kami bisa lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Hari ini adik-adik, kita masih akan belajar tentang life goals atau tujuan hidup. Belajar dan mencari tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita sejak saat kita kecil adalah hal yang sangat penting loh adik-adik, agar kita tidak menjalani hidup kita dengan sia-sia. Nah, sebelum kita lanjut beribadah, kita mau ingat lagi ayat hafalan kita di minggu lalu yang diambil dari Filipi 3 ayat 13b. Seperti ini kita baca sama-sama. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, sekarang apakah adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Yuk, semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. He's got the whole world in His hands. 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 He's got the wind and the rain in His hands. He's got the wind and the rain in His hands. He's got the wind and the rain in His hands. He's got the whole world in His hands. He's got the little bitty baby in His hands. He's got the little bitty baby in His hands. He's got the little bitty baby in His hands. He's got the whole world in His hands. He's got the you and me sister in His hands. He's got the you and me brother in His hands. He's got the you and me sister in His hands. He's got the whole world in His hands. He's got the everybody here in His hands. He's got the everybody here in His hands. He's got the everybody here in His hands. He's got the whole world in His hands. He's got the whole world in His hands. Shalom adik-adik Impact Kids, ketemu lagi dengan Kak El nih. Adik-adik, apakah kalian pernah melihat lomba lari seperti lari maraton? Paulus sering menggambarkan hidup kita sebagai perlombaan seperti itu loh. Pada sebuah lomba lari, setiap peserta akan berlomba untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu garis akhir dari perlombaan tersebut. Untuk bisa melewati garis akhir dengan baik, setiap peserta lomba haruslah mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Apalagi dalam perlombaan jarak jauh seperti lomba lari maraton yang bisa menempuh jarak hingga 42 km. Untuk bisa menyelesaikan perlombaan lari jarak jauh ini, bukan cuma dibutuhkan kemampuan untuk berlari dengan cepat, tetapi juga ketahanan untuk menyelesaikan perlombaan dengan baik. Setiap peserta harus memiliki kaki yang kuat, stamina tubuh yang baik, dan juga semangat untuk terus berlari. Menurut Paulus, kehidupan kita juga sama seperti mengikuti perlombaan lari maraton. Banyak hal yang harus kita persiapkan agar kita bisa mencapai garis akhir dengan baik.
Lalu, kalau di kehidupan kita, kira-kira apa ya garis akhirnya? Ternyata, menurut Paulus, garis akhirnya adalah kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Tapi, untuk mencapai garis akhir ini, kita juga harus banyak mempersiapkan diri layaknya para pelari itu, adik-adik. Kalau para pelari mempersiapkan otot-otot kakinya dengan berbagai macam latihan, kita juga harus mempersiapkan otot-otot rohani kita dengan banyak merenungkan firman Tuhan. Jika para pelari menjaga stamina tubuhnya dengan makan makanan yang sehat, kita juga harus makan makanan rohani yang baik untuk tubuh kita dengan mendengarkan khotbah dan cerita firman Tuhan di gereja. Selain kekuatan otot dan ketahanan stamina, kita juga perlu menjaga semangat kita untuk sampai di garis akhir. Hal ini kita lakukan dengan mencari komunitas rohani yang baik dan bisa terus mendukung kita untuk terus hidup seturut kehendak Allah. Biasanya komunitas ini kita bisa dapatkan lewat komsel, small group, ataupun pelayanan di gereja. Sekarang, kakak mau ajak semua anak-anak Impact Kids untuk berlomba dalam maraton kehidupan ya, dan taruh tangan kanannya di dada dan kita baca kalimat komitmen kita bersama-sama. Aku mau tekun dalam hidup kudus untuk mencapai garis akhir dengan baik. Sekarang kita mau baca ayat hafalan kita di minggu ini adik-adik yang diambil dari 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Amin. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini, buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Bapa, kami diingatkan kembali Tuhan untuk selalu hidup, yaitu sesuai dengan kehendak Allah. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang terus pimpin kami, biar kami boleh melakukan apapun yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami ini sampai selesai nanti ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sejak kecil ku pilih-pilih mana yang baik ku dengarkan. Sejak kecil ku pilih-pilih mana yang baik ku lakukan. Bukan dari games, TikTok, Instagram, YouTube apalagi takkan ku dengarkan, tapi dari firman yang Tuhan ajarkan. Itu yang ku lakukan lagi. Bukan nilai dunia yang aku lakukan, tapi nilai kebenaran di hidup.
ibadah kita untuk hari ini. Jadi, apakah adik-adik Impact Kids sudah siap untuk bertanding dalam pertandingan kehidupan ini dan menang dalam garis akhir bersama Kristus? Pastinya semua siap. Untuk adik-adik Impact Kids yang sudah mengerjakan aktivitas hari ini, kalian bisa foto dan video hasilnya, lalu kirimkan ke nomor Impact Kids yang ada di bawah ini ya. Happy Sunday everyone, God bless you, and see you next week, bye-bye.